kayak jadi ini ya, jadi apa? Jadi membuat molekul organiknya dari CO2 dan bahan-bahan mentah anorganik lainnya. Nah, contohnya misalnya ya tadi tanaman kita udah bicarain, multicellular alga, unicellular protista, purple sulfur bacteria, dan cyanobacteria. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana caranya autotrof ini bisa membentuk makanan sendiri? Caranya dengan fotosintesis. Nah, daun adalah lokasi utama dari fotosintesis. Kan kita tahu warnanya daun tumbuhan-tumbuhan itu biasanya hijau. Nah, hijaunya itu datang dari pigmen apa? Di soal kan tadi ada pigmen antosianin. Nah, kalau pigmen yang paling major pada tanaman itu namanya klorofil. Dia merupakan pigmen hijau. Nah, sebenarnya kenapa sih warnanya jadi hijau? Apakah dia mengeluarkan warna hijau, atau dia nyerap warna hijau, atau gimana? Kita baca yuk. Nah, kloroplas ini ditemukan mayoritas di mesofil, dan di setiap sel mesofil itu sel yang ada tadi di palisade sama di sponge. Jadi di antara epidermis. Dan di setiap sel mesofil ini mengandung 30-40 kloroplas. CO2 masuk melalui stomata untuk kemudian diubah menjadi bahan organik, sedangkan O2 keluar dari daun melalui pori mikroskopik. Klorofil ini ada pada membran tilakoid, dan tilakoid ini nanti akan disusun menjadi kolom-kolom yang disebut grana. Nah, ini ada gambarnya. Jadi, satu lapisan ini disebutnya tilakoid, lalu tumpukan-tumpukannya nanti namanya granum atau grana. Granum itu untuk singularnya, tunggalnya, majemuknya grana. Nah, kemudian matriks cairan-cairan interior fluidnya namanya adalah stroma. Kloroplas ini memiliki dua membran luar dan membran dalam, lalu ada intermembran space di antaranya. Thylakoid space adalah ruangan di dalamnya inner membrane. Nah, ini kita bisa lihat potongan dari daun antara dua epidermis, ada mesofil palisade dan mesofil spons, yang kemudian di bagian bawah epidermis biasanya ada stomata yang tempat untuk keluar masuknya CO2 dan oksigen. Nah, ini bentukan sel mesofil, kita lihat ada banyak bintik-bintik. Ijo-ijonya ya, ini isi pigmen klorofil. Nah, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah merupakan reaksi cahaya dengan formula berikut. Persamaan kimianya adalah 6 CO2 atau 6 karbon dioksida tambah 12 air tambah energi cahaya jadi glukosa. Glukosa itu C6H12O6 tambah 6 oksigen dan 6 molekul air. Berarti artinya setiap 12 molekul air yang dikonsumsi dan juga 6 karbon dioksida, kita dapat membentuk 1 molekul glukosa. Penguraian air. Nah, kloroplas ini pada kloroplas terjadi pemecahan air menjadi komponennya, yaitu hidrogen dan oksigen. Nanti elektronnya hidrogen akan dibentuk menjadi molekul glukosa tadi, dan oksigennya akan dilepaskan sebagai hasil akhir. Jadi ini kebalikannya ya sama manusia, sama hewan. Kalau kemarin kita belajar di hewan, hasil waste product atau byproduct kita adalah karbon dioksida yang kita keluarkan. Nah, tumbuhan kebalikannya, dia menggunakan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Jadi dia beda memang fungsinya. Nah, ini melacak atom-atom melalui fotosintesis. Atom-atom CO2 ditunjukkan dengan warna pink, yaitu CO2-nya nanti akan terinkorporasi jadi oksigen, jadi glukosa dan air. Lalu nanti dari airnya lah yang akan dipecah jadi oksigen. Jadi kalau tanya oksigen itu asal dari mana? Oksigen itu hasil pemecahan dari air. Jadi tumbuhan bisa memproduksi oksigen.
Fotosintesis itu kebalikannya dari respirasi. Kalau di sel-sel hewan terjadi respirasi seluler, pada tumbuhan terjadi fotosintesis. Nah, pergerakan elektron flow, aliran elektronnya ini berkebalikan. Fotosintesis adalah proses redoks atau reduksi oksidasi, di mana airnya akan dioksidasi dan karbon dioksidanya akan direduksi. Nah, kenapa gitu? Kan kita tahu proses reduksi artinya penambahan elektron. Nah, karbon dioksidanya nanti akan ditambahkan elektron-elektron, sehingga nanti akan menjadi glukosa. Sedangkan air akan dioksidasi sehingga menjadi oksigen. Selama respirasi seluler, kalau kebalikannya kan respirasi ya, kalau selama respirasi seluler, energi dilepaskan dari gula membentuk air sebagai produk sampingan. Nah, fotosintesis membalik arah aliran elektron. Air dipecah dan elektron ditransfer bersama-sama ion hidrogen dari air ke karbon dioksida. Nah, elektron yang didapat dari ion hidrogen tadi akan mereduksi karbon dioksida menjadi gula. Jadi elektron tambahannya itu nanti akan didapat dari air. Air yang teroksidasi ini elektronnya diambil oleh karbon dioksida membentuk gula. Karena elektron mengalami peningkatan energi potensial saat bergerak dari air ke gula, atau dengan kata lain bersifat endergonik, maka dibutuhkan suatu energi untuk proses ini. Maka namanya adalah energinya ini didapatkan dari cahaya matahari. Jadi fotosintesis ini mengubah energi dari matahari ke energi kimia berupa bahan organik, yaitu gula. Nah, kita tahu kalau fotosintesis ada dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu yang membutuhkan cahaya, reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya matahari, atau biasa kita sebutnya siklus Calvin. Coba, Hasbi, kira-kira kalau reaksi gelap diadakannya pas siang hari atau malam hari? Aul jawab, Ul. Reaksi gelap pada fotosintesis terjadinya pada siang hari atau malam hari? Malam, Mbak. Nah, reaksi gelap ini lucunya di sini nih. Ini nih, meskipun disebutnya gelap, bukan berarti dia terjadi pada malam hari. Dia tetap terjadinya pada siang hari. Yuk kita lihat nanti kenapa ya. Kenapa disebutnya reaksi gelap, tapi dia malah siang hari nih. Jadi kita lihat nih reaksi terang. Reaksi terang itu berada pada tilakoid. Gambarnya enggak? Nah, ini reaksi terang ya. Di reaksi terang ini akan terjadi pemecahan atau penguraian H2O, pelepasan oksigen, reduksi NADP+ jadi NADPH, dan produksi ATP dari ADP. Jadi kalau kita biasanya malah mecahin ATP nih buat energi, kalau dia malah produksi ATP. Nanti di siklus Calvin-nya akan terbentuk gula dari CO2. CO2 menggunakan bahan-bahan yang didapat dari reaksi terang. Tadi kan dari reaksi terang bisa dapat NADPH sama ATP. Nah, ini akan dipakai di siklus gelap, di Calvin cycle, untuk membentuk gula. Kita baca yang reaksi terang dulu nih. Kita lihat kerjasama dari reaksi terang dan reaksi gelap. Awalnya, nanti di dalam membran tilakoid, tempat terjadinya reaksi terang, energi cahaya matahari akan digunakan untuk memecah H2O dan menambahkan elektronnya dalam NADPH dan ATP. Jadi nanti ADP dan P ini akan jadi ATP, NADP akan jadi NADPH. Ini terjadi pada reaksi terang di dalam tilakoid. Dilanjutkan nanti hasil sisa buangannya adalah oksigen. Sedangkan siklus Calvin nanti
terjadi pada stroma. Jadi terjadi pada stroma ya, cairan di dalam kloroplas. Jadi bukan di tilakoidnya tapi di cairan-cairannya, namanya stroma. Siklus Calvin terjadi dalam stroma. Siklus Calvin menggabungkan CO2 ke dalam molekul-molekul karbon organik yang diubah menjadi gula. Jadi nanti hasil outputnya adalah gula. Nah, siapa yang memberikan energi untuk reduksi CO2 ini adalah ATP dan NADPH. Jadi kalau kita lihat elektronnya itu ditransfer awalnya dari air ke ATP dan NADPH, lalu dari sini elektronnya dilepas lagi ke siklus Calvin dari CO2 biar jadi gula. Nah, makanya dari air muncullah gula, bisa kayak gitu ya. Nah, ATP sama NADPH-nya nanti di-recycle, kan dia jadi ADP plus P dan NADP plus. Ini dia kehilangan elektron, makanya dia balik ke asal muasalah. Lalu dia akan mengambil elektron dari air lagi. Nah, inilah kenapa siklus Calvin hanya bisa terjadi di saat terang, di saat ada matahari. Karena siklus Calvin cuma bisa bergerak kalau ada CO2 dan ATP NADPH. Padahal ATP dan NADPH ini didapatnya dari siklus terang, dari reaksi terang. Nah, karena itu siklus Calvin cuma bisa bergerak kalau ada siklus terang, karena bergantung sama ATP dan NADPH yang dihasilkan dari siklus terang. Makanya tetap butuh energi cahaya matahari ya. Jadi siklus Calvin ini disebut awalnya gelap karena maksudnya dia tidak memerlukan cahaya secara langsung gitu. Tapi sebenarnya dia butuh ATP dan NADPH yang diproses dari energi cahaya matahari. Jadi kalau udah malam hari pun siklus Calvinnya nggak jalan, kecuali pada nanti ada pengecualian di belakang. Di sini dikasih tahu tentang spektrum cahaya. Nah, yang ini ya. Jadi cahaya tuh ada cahaya yang tampak dan tidak tampak. Nah, cahaya yang tidak tampak ini kita lihat ada yang energinya besar banget, itu gamma. Gamma ray, X-ray, UV. Kan kita tahu itu bahaya ya, gamma ray, X-ray, UV. Lalu ada cahaya tampak yang biasa kelihatan di mata kita. Kemudian ada yang tidak tampak lagi, infrared, microwave, dan gelombang radio. Gelombang radio itu yang biasa buat ini ultrasound, USG. Infrared tuh yang ada di ini termometer tembak. Nah, makanya kita nggak bisa lihat cahayanya karena bentuknya infrared. Kita lihat kalau di cahaya terang ada kayak lagu pelangi ya, Mejiku Hibiniu. Merah jingkak kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ini beneran ada nih ternyata. Yang warna merah itu gelombang panjang, gelombang wavelength-nya, gelombangnya lebih panjang. Kalau yang warna ungu, gelombangnya lebih pendek. Nah, semakin pendek gelombangnya, ternyata energinya semakin besar. Semakin panjang gelombangnya, energinya semakin rendah, semakin kecil. Jadi kita lihat kalau merah, energinya lebih low dibanding yang warna biru ini, energinya lebih high. Gitu ya. Tadi kan masih ingat kalau pigmennya foto sistem 1 P700, kalau sistem 2 P680, berarti sekitaran sini ya. Pigmen itu apa sih? Pigmen adalah zat yang menyerap cahaya yang tampak. Nah, pigmen ini menyerap gelombang cahaya yang berbeda-beda tergantung kemampuan pigmennya. Gelombang cahaya yang tidak diabsorpsi atau tidak diserap akan direfleksikan. Nah, pertanyaannya nih sekarang, Raihan, kenapa daun tuh berwarna hijau? Apa karena warna hijaunya diserap atau malah dipantulkan? Jadi klorofil itu menyerap hijau atau malah memantulkan warna hijau? Gimana, Rehan? Kayaknya diserap, Pak. Nah, ternyata yang kita lihat, Rehan, tuh kebalikannya nih.
ternyata yang kita lihat itu adalah warna yang dipantulkan. Kalau keserap berarti kan kita nggak bisa lihat lagi. Nah, begitulah yang terjadi. Ternyata klorofil itu berwarna hijau karena dia nggak pakai warna hijau. Dia nggak pakai warna hijaunya dipantulkan. Tapi warna-warna lain yang terserap, merah, kuning, biru, itu diserap sama dia. Jadi energi dari fotosintesis itu bukan dari cahaya hijau malah. Itu malah yang nggak dipakai sama klorofil. Makanya kita bisa ngelihat warna hijau. Karena itu yang dipantulkan. Seperti ini ya. Ada alat untuk mengukur bagaimana kemampuan pigmen dalam menyerap berbagai macam gelombang cahaya. Namanya spektrofotometer. Ada contoh penelitian nih. Jika pertama cahaya putih direfraksikan dengan prisma sehingga 7 warna ini bisa bisa sesuai, lalu kemudian dihadapkan pada chlorophyll solution. Dan di sini dilihat kalau misal ternyata kalau yang warna hijau saja yang difilter, ternyata transmitansinya sangat tinggi, di mana klorofil itu menyerap sangat sedikit cahaya hijau. Tapi kalau kita pilihnya warna biru doang, yang dilewatkan ke chlorophyll solution, ternyata cuma sedikit sisa dari warna cahaya biru ini yang bisa ditangkap oleh galvanometer. Yang artinya, klorofil itu menyerap hampir semua cahaya biru. Sebagian besar cahaya biru diabsorpsi oleh klorofil, makanya nilai transmisinya rendah, penyerap. Berarti ini mengindikasikan penyerapan yang tinggi pada cahaya biru. Kalau bayam ungu, Kak, bayam ungu berarti dia punya pigmen berbeda nih, berarti dia bukan pigmennya nggak hanya klorofil. Nah, pigmen-pigmen lain itu apa aja? Salah satunya nih yang aku tahu nih karotenoid. Kalau karotenoid itu pigmennya warnanya kuning dan jingga. Misalnya wortel. Nah, wortel tuh banyak pigmen karotennya. Nah, itu berarti dia nggak menyerap warna kuning, dia malah menyerap warna-warna lain. Nah, bayam ungu juga gitu. Bayam ungu berarti dia punya pigmen lain yang menyerap warna-warna selain ungu, tapi yang ungunya malah dipantulkan. Nah, pigmennya apa nih? Kalau bayam kan ada warna hijau sama ungu nih. Bayam hijau mengandung banyak klorofil dan beta-karoten. Tapi kalau bayam yang ungu, dia mengandung pigmen beta-sianin dan antosianin yang lebih tinggi dari bayam hijau. Jadi memang ya tergantung varietasnya apa nih. Pigmennya pun berbeda. Nah, sekarang kita lihat absorption spectrum. Absorption spectrum itu adalah suatu grafik. Nah, ini grafiknya. Yang ngeplot absorpsi cahaya pigmen versus gelombang cahaya. Di sini klorofil mengabsorpsi paling banyak violet blue dan cahaya merah. Nah, ini kita lihat. Di sini kita bisa lihat kalau klorofil A dan B sama karoten tuh mayoritas menyerap di area biru ungu ini ya, yang energinya lebih tinggi. Lalu hijau ini hampir nggak keserap sama sekali. Kemudian ada warna merah juga terserap. Dan ini laju fotosintesis nih sekarang kan di Y-nya. Laju fotosintesis berarti paling tinggi di biru dan di merah. Dan kita pun lihat di eksperimen ini, percobaan oleh Engelmann menyoroti bahwa alga berfilamen dengan cahaya yang telah diarahkan dan dipaparkan pada segmen berbeda, dikumpulkan dekat sumber oksigen untuk menentukan segmen alga mana yang melepaskan paling banyak oksigen dan berfotosintesis paling tinggi. Ternyata, bakteri berkumpul dalam jumlah besar dekat bagian alga yang disinari dengan cahaya violet, biru, dan merah. Jadi, bakterinya ini kan nyari oksigen. Nah, oksigen ternyata paling banyak dihasilkan oleh alga yang diterangi oleh warna biru, ungu, dan merah. Karena ini yang paling banyak ngasihin oksigen, paling banyak fotosintesisnya di situ.
Nah, jadi kita lihat di soal yang tadi. Nah, yang D tadi kan pusat reaksi menyerap secara optimal panjang gelombang cahaya di sekitar warna merah, memberikan keuntungan karena energinya lebih besar dari cahaya biru. Nah, ini salah, karena cahaya merah itu kan sebenarnya gelombangnya lebih panjang, tapi energinya lebih rendah daripada cahaya warna biru. Jadi jawabannya salah. Selain itu, warna biru lebih diabsorpsi lebih banyak daripada cahaya merah. Jadi elektron yang didonorkan lebih banyak dari cahaya biru karena energinya juga lebih tinggi. Jadi ini benar, 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 salah. Nah, kita lihat, kalau tadi kan ada klorofil A, klorofil B, karotenoid. Klorofil A itu adalah pigmen utama untuk fotosintesis. Klorofil B dan karotenoid disebutnya pigmen aksesori. Karena mereka berguna untuk mereka memperluas spektrum warna yang dapat digunakan untuk fotosintesis. Tapi yang mayoritas bekerja itu yang klorofil A. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya dari klorofil. Ini merupakan gambar eksitasi klorofil yang terisolasi oleh cahaya. Awalnya, penyerapan foton atau energi cahaya menyebabkan transisi dari kondisi elektron. Foton ini mendorong elektron ke excited state-nya. Dari awalnya kondisi dasar, ini kondisi tereksitasi. Nah, jadi cahaya ini bisa mendorong elektron pada molekul klorofil dari kondisi dasar ke kondisi tereksitasi. Nah, elektron yang tereksitasi akan segera jatuh kembali ke kondisi dasar dan kelebihan energinya dilepaskan sebagai panas dan fluoresensi. Fluoresensi itu adalah cahaya. Dan ini kita bisa lihat di kanan larutan klorofil yang dieksitasi dengan sinar UV berfluoresensi dengan pendarahan merah jingga. Dan ini adalah fotosistem. Fotosistem adalah suatu kompleks pusat reaksi, reaction center kompleks itu pusat reaksi, yang dikelilingi oleh kompleks permanen cahaya. Nah, ini. Kita lihat aja ya gambarnya. Yang warna ungu di luar ini namanya light harvesting kompleks atau kompleks yang manen cahaya, yang menyerap cahaya ya. Kenapa dia disebut kompleks yang menyerap cahaya? Karena dia terdiri dari berbagai molekul pigmen seperti klorofil A, B, dan karotenoid. Makanya dia bisa menyerap energi foton. Lalu di tengah ini ada kompleks pusat reaksi atau reaction center complex. Reaction center complex ini disebutnya pusat reaksi karena disinilah ada dimer dari klorofil A. Jadi ada dimer ada kayak pasangan khusus molekul klorofil A yang kemudian bisa melakukan eksitasi elektron. Nah, inilah yang biasanya kita sebut P700 atau P680.
Kompleks pusat reaksi mengandung suatu molekul yang mampu menerima elektron dan menjadi tereduksi. Molekul ini disebut primary electron acceptor atau penerima elektron primer. Transfer elektron dari pasangan klorofil A, dimer klorofil A ini di pusat reaksi ke penerima elektron primer merupakan langkah pertama dalam reaksi terang. Setelah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron klorofil segera ditangkap oleh penerima elektron primer. Penerima elektron primer ini merupakan reaksi redoks. Klorofil yang terisolasi berfluoresensi karena tidak ada penerima elektron, kayak di contoh tadi. Tapi dalam kloroplas, energi potensial yang direpresentasikan oleh elektron yang tereksitasi tidak hilang. Karena setiap fotosistem berfungsi sebagai suatu unit. Nanti energinya ini nanti akan ditransfer ke molekul lain. Nah, ini kalau struktur dari fotosistem 2 dari cara tampilan proteinnya di kanan ini. Ingat ya, kalau misalnya reaksi terang kan tadi berada pada membran tilakoid. Jadi ini di membran tilakoid memang ada light harvesting complex dan reaction center complex tadi. Ada dua tipe fotosistem pada membran tilakoid. Fotosistem 2 atau PS2 dan fotosistem 1. Nah, yang lucu di sini namanya emang agak kebalik. Jadi fotosistem 2 ini malah yang berfungsi pertama kali. Dan dia bagus menyerap pada gelombang 680 nm. Reaction center klorofil A pada PS2 ini disebutnya P680. Nah, kemudian dari PS2 nanti energinya akan disalurkan ke PS1. Ini bukan PlayStation ya, is best at absorbing wavelength of 700 nm. Kenapa bisa kebalik gini? Karena yang ditemuin pertama kali yang PS1 ini, jadi namanya PS1. Selama reaksi terang, ada dua cara untuk electron flow, cyclic and linear. Pada linear electron flow, atau bahasa Indonesianya aliran elektron linear, jalurnya primer, menggunakan kedua fotosistem dan memproduksi ATP dan NADPH, menggunakan energi cahaya. Caranya gimana? Ini di fotosistem 2 ya, kita lihat dulu. Fotonnya menabrak pigmen, dan kemudian energinya akan diserap dan disampaikan ke molekul-molekul pigmen selanjutnya sampai dia mengeksitasi P680. Di sini, elektron yang tereksitasi dari P680 akan ditransfer ke primary electron acceptor. Nah, kita sekarang menyebutnya P680+, karena dapat satu elektron ya. Nah, P680+ ini adalah agen oksidasi yang sangat kuat. Jadi dia bisa punya energi untuk mengoksidasi H2O. Nah, H2O-nya akhirnya teroksidasi, kemudian elektronnya diambil jadi P680. Disinilah P680+ akan jadi balik ke P680. Nah, oksigennya ini kemudian dikeluarkan. Nah, kemudian kan masih ada elektron yang sisa di primary acceptor nih, ini kemanain? Setiap elektron akan turun ke energi di bawahnya diterima oleh rantai transport elektron dari PS2 ke PS1. Nah, energi yang dikeluarkan ini akan membentuk proton gradien di membrana tilakoid. Jadi kejatuhan elektron ini menuju tingkat energi yang lebih rendah, menyediakan energi untuk nanti sintesis ATP dan NADPH. Nah, ini kita lihat ya.
Masing-masing elektron yang terfoto eksitasi diteruskan dari penerima elektron di PS2 ke PS1. PS2 ke PS1 melalui rantai transport elektron yang komponennya mirip dengan komponen pada rantai transfer elektron dalam respirasi seluler. Rantai transport elektron antara PS2 dan PS1 ada nih PQ, sitokrom kompleks, dan PC. PQ ini adalah plastoquinon, lalu kompleks sitokrom, dan suatu protein yang disebut plastosianin. Dari sinilah ini energi yang turun ini dibuat untuk produksi ATP. Ibaratnya gini, analogi mekanisnya, fotonnya ngangkat elektron tereksitasi, lalu ada dari kejatuhan energi ini bisa untuk bikin ATP, lalu kemudian nanti elektronnya paling terakhir ditangkap sama NADP jadi NADPH. Nah, kita lanjut apa yang terjadi di fotosistem 1. Nah, sementara itu, energi cahaya ditransfer melalui pigmen kompleks permainan cahaya melalui ke pusat reaksi 1, mengeksitasi elektron pada pasangan molekul klorofil A P700 yang kemudian ditransfer ke penerima elektron primer di PS1. Nah, elektron yang diterima oleh primary acceptor ini kemudian akan diteruskan lagi ke protein yang namanya ferredoxin. Nah, dari sini elektron akan dipindah dari NADP+ ke NADPH menggunakan enzim yang namanya NADP reduktase. Dibutuhkan 2 elektron untuk mereduksi NADP jadi NADPH. Jadi untuk produksi NADPH ini perlu 2 elektron. Jadi ingat aja kalau dari fotosistem 2 ke 1 menghasilkan ATP, fotosistem 1 akhirnya menghasilkan NADPH. Lalu kita lanjut ke aliran elektron. Tadi kan ini yang linear ya, kayak garis lurus gitu linear. Dan ada yang aliran elektronnya siklik, berputar. Nah, aliran elektron siklik ini menggunakan fotosistem 1, tapi tidak menggunakan fotosistem 2. Jadi cuma menggunakan fotosistem 1, FD itu kan ferredoxin, sitokrom kompleks, dan PC, plastosianin. Biasanya dari ferredoxin kan NADP reduktase, tapi kalau pada siklik, FD-nya balik ke kompleks sitokrom. Dan dari situ akan berlanjut ke plastosianin dan klorofil P700. Dari sini tidak ada NADPH yang dihasilkan dan tidak ada oksigen yang dilepaskan. Tetapi aliran siklik menghasilkan ATP. Ada yang menarik di mana bakteri sulfur ungu ini bisa menghasilkan ATP karena dia memiliki fotosistem 1, namun tidak memiliki fotosistem 2. Nah, aliran elektron siklik juga bisa terjadi dalam spesies fotosintetik yang memiliki kedua fotosistem. Misalnya cyanobacteria. Aliran elektron siklik ini bisa juga bersifat fotoprotektif. Maksudnya dia melindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh cahaya yang berlebihan. Misalnya di tempat yang panas banget, kalau cahayanya terlalu banyak, energinya bisa disalurkan dengan cara diputar pada aliran siklik ini. Kalau dilihat aliran mana yang lebih awal terbentuk secara evolusi, yang lebih awal terbentuk itu yang aliran siklik dulu, baru yang linear, karena yang siklik kan lebih simpel ya. Jadi emang terjadi lebih awal, dan di awal-awal tuh emang masih ada bakteri yang punyanya PS1 doang tapi nggak punya PS2.
Di sini dikasih tahu kalau ATP dan NADPH kemudian akan dihasilkan dan dilepaskan ke stroma, yang kemudian akan menggunakan energi itu untuk membentuk mereduksi CO2 jadi gula. Nah, sekarang kita lanjut ke siklus Calvin ya. Ini yang ringkasannya. Nah, kalau kalian kepo nih, gimana caranya sih pembentukan ATP? Pembentukan ATP ini menggunakan protein yang namanya ATP sintase. Sintase itu kan artinya produksi ya. Jadi dia ATP sintase ini kerjanya berdasarkan digerakkan oleh proton. Proton tuh H+ nih. Jadi kalau pas protonnya masuk gerak seret, maka ADP dan P akan menjadi ATP. Nah, dari mana dapat H+ proton-proton ini? Dia didapatkan dari pecahan air tadi. Ketika airnya dipecah dari H2O jadi O2 dan H+, H+-nya akan di dalam spasium tilakoid akan tinggi H+. Sedangkan di luar di stroma akan lebih sedikit konsentrasi H+-nya. Nah, kan kemudian molekul bergerak dari yang konsentrasi tinggi ke rendah, makanya dari dalam sini bisa keluar ke sini. Nah, kemudian fotosistem 2 juga bisa juga dari aliran elektron ketika menuruni plastoquinon, sitokrom, plastocyanin dari fotosistem 2 ke 1 ini juga memompa H+ masuk. Makanya bisa produksi ATP. Kalau kalian lihat si NADP reduktase ini pun adanya di membrana tilakoid. Jadi ini protein-protein yang berada pada membrana tilakoid semua. Tempat reaksi terang terjadi. Nah, ya kita udah dapat NADPH dan ATP-nya ke siklus Calvin. Pada siklus Calvin ada 3 fase, fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi CO2 aseptor. Dan di sini kita bisa lihat namanya. Nama enzimnya itu Rubisco. Ini adalah enzim yang mengkatalisis langkah pertama. Nama lainnya adalah RUBP. RUBP karboksilase atau Rubisco. Nah, ini siklus lengkapnya. Sekarang kita lihat ini ya. Fase 1, fase fiksasi karbon ya. Nih, fase 1 fiksasi karbon. Siklus Calvin menggabungkan setiap molekul CO2 dengan cara melekatkannya ke gula berkarbon 5 yang namanya RUBP. Jadi nama gulanya adalah ribulosa bisfosfat atau RUBP singkatannya. Nah, RUBP tambah CO2 akan menjadi short lived intermediate ini yang kemudian akan terpotong jadi fosfogliserat. Produk reaksi intermediate ini merupakan hasil karbon 6 yang tidak stabil
sehingga segera pecah menjadi dua molekul 3-fosfogliserat. Ini kalau kita coba lihat secara molekul kimianya, ribosa bisfosfat kan ada 5 karbon. Ditambahin 1 karbon jadi 6 karbon kan, 5 tambah 1 jadi 6 karbon. Nah, 6 karbon nanti kepecah jadi 2 menjadi 3 fosfogliserat. Yang jumlah angka depan ini adalah jumlah molekulnya. Awalnya misalnya 3 CO2 dan 3 RUBP, bakal jadi 3 intermediate ini, yang kemudian bakal jadi 6 molekul 3 fosfogliserat. Nah, disebutnya kenapa 3 fosfogliserat ini karena ada fosfat di karbon ketiganya. Kemudian apa yang terjadi? Disinilah gunanya masuk fase reduksi fase 2. Di fase 2 ini, setiap molekul 3 fosfogliserat menerima 1 gugus fosfat dari ATP. Nah, karena tadi fosfatnya kan di belakang nih, di 3. Sekarang fosfatnya ada di depan juga nih. Jadi makanannya 1 di karbon 1 dan karbon 3. Makanya 1,3 bisfosfogliserat. Disebutnya bis karena ada 2 fosfatnya. Makanya bisfosfogliserat. 1,3 bisfosfogliserat menyimpan lebih banyak energi potensial. Kemudian muncul NADPH yang mereduksi bisfosfogliserat ini jadi gliseraldehyde 3-fosfat atau G3P. Jadi fosfatnya keluar tapi elektronnya lebih banyak di sini. Energinya lebih banyak. Nah, kemudian kita lanjut ke dari G3P ini akan jadi G3P ini nanti akan diolah menjadi glukosa. Jadi kita tahu kalau misalnya dari 6 G3P ini, satunya akan jadi gula, 5-nya akan melalui fase regenerasi. Fase regenerasi fase 3, regenerasi dari RUBP. Karena RUBP-nya ini kan perlu diregenerasi ya. Nah, ini masih menggunakan ATP lagi. Jadi untuk pembentukan ATP totalnya dibutuhkan berapa ATP dan berapa NADPH untuk membentuk 1 G3P. Jika dibutuhkan 3 CO2, maka membutuhkan 9 ATP totalnya pada fase 2 dan fase 3, serta butuh 6 NADPH untuk membentuk 1 G3P. Nah, gimana cara G3P nanti jadi glukosa? Nanti dibutuhkan 2 molekul G3P ini untuk membentuk 1 glukosa. Ini kan C3 ya, karbonnya ada 3. Nanti kalau glukosa kan C-nya 6, makanya butuh 2 G3P. Reaksi terang lah yang akan meregenerasi dan menyediakan ATP dan NADPH ini. G3P yang keluar dari siklus Calvin menjadi materi awal bagi jalur-jalur metabolik yang menyintesis senyawa organik lain termasuk glukosa dan berbagai karbohidrat lain. Reaksi terang saja atau siklus Calvin saja tidak bisa membuat gula. Jadi fotosintesis ini merupakan sifat dari kloroplas yang utuh yang mengintegrasikan kedua tahap fotosintesis. Sekarang kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu mekanisme alternatif untuk fiksasi karbon yang telah berevolusi di daerah beriklim panas dan kering. Tentang fotosintesis sudah selesai, sekarang kita tambahin informasi tentang tanaman namanya C4 sama C3. C4, C3, dan CAM. Apa itu? Ini ada gambar nanas nih. Menarik ya.
Kita udah belajar kalau misalnya saat tumbuhan berpindah ke daratan sekitar 475 juta tahun silam, tumbuhan telah beradaptasi terhadap masalah kehidupan darat, terutama masalah kekeringan. Nah, di sini ada suatu contoh penting untuk kompromi antara fotosintesis dan pencegahan kehilangan air berlebih. Ada satu masalah, yaitu namanya fotorespirasi. Jadi katanya dalam kondisi yang hot and dry, panas dan kering, tanaman itu menutup stomata yang menghemat H2O atau air, tapi juga menghambat fotosintesis. Karena stomata itu merupakan akses ke CO2. Tapi ternyata, kondisi ini disebutnya fotorespirasi. Fotorespirasi adalah terjadi karena pada saat ada cahaya dan mengkonsumsi O2 sambil menghasilkan CO2. Fotorespirasi ini justru mengkonsumsi ATP, tapi dia tidak menghasilkan gula. Dia menurunkan keluaran fotosintesis karena mengambil materi organik dari siklus Calvin dan melepaskan CO2 yang seharusnya difiksasi. Jadi terlalu banyak oksigen itu nggak baik bagi tanaman. Selain itu, si Rubisco, enzim yang terlibat pada siklus Calvin tadi, Rubisco dapat mengikat O2 sebagai ganti CO2. Nah, ketika CO2 semakin jarang terdapat dalam rongga udara daun, Rubisco menambahkan O2 ke dalam siklus Calvin. Akibatnya produknya terurai dan senyawa-senyawa tadi kayak RUBP ini jadi berkarbon 2 meninggalkan kloroplas. Peroksisom dan mitokondria menyusun ulang dan menguraikan senyawa ini melepaskan CO2. Jadi fotorespirasi ini benar-benar merugikan tanaman karena dia malah melepaskan CO2 dan mengurangi bahan-bahan yang tadi dari siklus terang. Di banyak tanaman, fotorespirasi ini jadi masalah karena pada saat kering dan panas, dia bisa menghabiskan 50% karbon yang difiksasi oleh siklus Calvin. Nah, caranya gimana untuk menangani ini? Tanaman yang biasa, most plants, mayoritas tanaman itu kita sebutnya tanaman C3 ya, yang tadi kita udah jelasin. Siklusnya itu tanaman C3 namanya. Nah, ada tanaman yang bisa berfungsi pada saat hari sangat panas, yang ini namanya adalah tanaman C4. Dia bisa meminimalisir cost dari fotorespirasi dengan menambahkan CO2 ke senyawa berkarbon 4 pada sel mesofil. Jadi dia punya step tambahan yang untuk fiksasi karbonnya. Ini kita lihat di sini. Jadi kalau tadi CO2-nya langsung masuk ke rongga udara, nah kalau di sini CO2-nya akan di tanaman C4, CO2 akan diikat oleh namanya PEP karboksilase. PEP karboksilase ini memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk CO2 daripada Rubisco. Dia bahkan bisa mengikat CO2 ketika konsentrasi CO2 rendah. Di mana proses ini terjadi? Prosesnya terjadi pada sel-sel mesofil. Nah, yang menariknya dari anatomi daun C4 ini, mereka memang punya sel mesofil dan sel bundle sheath yang berbeda. Nah, kita lihat bentukan CO2-nya ini ya, fiksasi CO2. Jadi ingat kalau di C3 fiksasi karbon dioksida oleh Rubisco, kalau di C4 fiksasi CO2 oleh PEP karboksilase. Nanti dia akan mengubah CO2 jadi oksaloaksetat, lalu jadi malat. Nah, dari malat ini akan ditransfer ke bundle sheath cell, atau sel, nama bahasa Indonesianya sel seludang berkas pembuluh. Lalu CO2-nya ini baru dilepaskan masuk ke Calvin cycle, dan Calvin cycle akan menjadi gula yang akan dimasukkan ke pembuluh phloem. Nah, si malatnya ini kan melepaskan CO2, tapi dia akan disikluskan di recycle ulang jadi pirufat, yang dari pirufat ini membutuhkan ATP untuk jadi PEP.
Nah, kita lihat di sini aja butuh ATP. Jadi memang si C4 ini mengkonsumsi lebih banyak ATP dibanding tanaman C3, karena C3 nggak perlu fase untuk mengikat CO2 seperti ini. Untuk pertumbuhannya sendiri pun, tanaman C3 lebih cepat tumbuh daripada tanaman C4, karena C4 lebih banyak menggunakan energi untuk berfotosintesis. Sini dikasih tahu, selama revolusi industri 150 tahun terakhir, ada peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Oleh karena itu, mungkin akan mempengaruhi bentuknya prevalensi dari banyaknya tanaman C3 dan C4 di suatu daerah. Mungkin nanti C4-nya akan meningkat. Berikutnya ada namanya tumbuhan CAM, CAM. Namanya emang CAM aja sih, nggak ada ininya. Ada sini nama singkatannya itu metabolisme asam crusalasea atau crussalacean acid metabolism. Kenapa? Karena pertama kali ditemukan pada famili tumbuhan Crassulaceae, tumbuhan sukulen. Nah, menariknya dari Crassulacean acid metabolisme ini adalah dia membuka stomatanya di malam hari. Kan tadi kan stomatanya pada ngebuka di siang hari ya, padahal proses transpirasi lebih banyak di siang hari. Nah, yang ini ngebuka stomata di malam hari. Sedangkan stomatanya CAM malah tertutup di siang hari. Jadi terjadi fiksasi karbon dioksida pada malam hari ke asam organik yang akan digunakan untuk Calvin cycle pada siang hari. Jadi nanti Calvin cycle tetap siang hari. Contohnya adalah tebu dan nanas. Salah. Kalau tebu itu contohnya dari tanaman C4 adalah tebu, sedangkan untuk tanaman CAM adalah nanas. Nah, kita lihat perbandingannya. Kedua adaptasi ini menggabungkan CO2 ke asam organik. Nah, tapi bedanya adalah kalau C4 itu pada tempat yang berbeda, yaitu sel mesofil dan sel bundle sheath untuk Calvin cycle. Sedangkan kalau tanaman CAM itu dibedakan dari waktunya, di mana CO2 diserap di malam hari menjadi asam organik, dan kemudian di hari siang akan dilakukan siklus Calvin untuk jadi gula. Jalur C4 dan CAM ini adalah dua solusi evolusi terhadap masalah yang mempertahankan fotosintesis dengan stomata tertutup, sebagian atau sepenuhnya pada hari panas atau kering. Nah, gula-gula itu kemudian kan akan dibawa oleh floem, lalu dibuat pakai apa? Nah, itu untuk membangun struktur-struktur seperti akar, lalu tuber, biji, buah, serta kayak kentang, tadi umbi-umbian, itu semua dari hasil fotosintesis. Selain itu, selain produksi makanan, fotosintesis juga produksi oksigen ke atmosfer kita. Ya udah, selesai. Abis ini mau bahas soal atau mau bahas presentasi lagi? Bahas soal aja kayaknya, Kak. Oke.
Nah, udah kelihatan belum soalnya? Ini coba Farhan bacain Han soalnya, sama menurut kamu jawabannya apa nih? True atau false? Ini soal IBO 2016 di Vietnam. Cork oak or Quercus suber produce suberin, a highly resistant material from fatty acid, and use it to reinforce the cell walls of cork. The expression of genes specific to cork tissue was measured across the year, and the genes were grouped into biosynthetic enzyme or capron protein. Sir Hugh Pelham discovered caprons with assist other protein to fold properly. Di sini dikasih tahu kalau cork oak, jadi nama tanamannya oak, tanaman oak, Quercus suber. Di bagian luarnya cork itu itunya loh, kulit tanamannya memproduksi suberin, material yang sangat resisten dari asam lemak dan digunakan untuk memperkuat dinding sel dari cork. Kemudian dilihat bahwa ekspresi gen yang spesifik ke jaringan cork ini dihitung dari selama setahun, selama winter, spring, summer, dan autumn. Dan gen-gennya dikelompokkan pada biosynthetic enzyme atau protein chaperonin. Nah, chaperon itu adalah suatu protein yang bantu pelipatan protein supaya lebih benar. Nah, enzim itu kan protein ya. Nah, enzim ini perlu untuk produksinya dibantu oleh chaperon supaya dia bisa melipat dengan benar dan hasilnya benar. Ibaratnya kalau kita di pabrik nih, pabriknya perlu untuk produksi enzim-enzim nih. Nah, yang membantu produksi enzimnya itu adalah chaperon supaya produksi hasil enzimnya itu benar gitu. Terus kira-kira menurut Farhan apa nih yang kalimat pertama, kedua, ketiga true atau false? Kita lihat dari grafiknya ekspresi gen kalau makin ke atas makin tinggi, ke bawah makin rendah, ya kan? Lalu kamu lihat nih enzim biosintetiknya sebenarnya sepanjang tahun sama kan, kayak nggak beda jauh gitu. Tapi chaperoninnya paling tinggi diekspresikan pada summer dan autumn. Jadi paling rendah pada winter. Jadi anehnya di sini enzim biosintetik pada bulan winter nggak perlu banyak-banyak chaperonin. Kita tahu kalau pelipatan enzim itu sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Jadi kalau suhu lingkungannya tidak memenuhi standar, kita butuh banget chaperonin supaya pelipatannya lebih baik karena dia kan kayak pembantu gitu ya, bantu pelipatan enzim. Iya. Nah, biosintetik enzim ini digunakan untuk produksi cork. Jadi semakin banyak biosintetik enzimnya, cork yang diekspresikan pun berarti akan cork yang tumbuh semakin banyak. Yang pernyataan satu true, Kak. Betul, karena kenapa? Di situ biosintetik enzimnya konsentrasinya tinggi dan konsentrasi chevronnya itu apa? Oh iya. Udah benar, karena biosintetik enzimnya paling tinggi pada spring. Jadi otomatis jaringan corknya berkembang paling cepat di spring. Ini true ya berarti. Yang kedua, the enzymes produce hydrophilic molecule. Benar atau salah? Benar. Nah, kira-kira enzim ini produksi apa, Farhan? Produksi cork kan tadi. Cork itu, nah corknya itu bahannya apa nih? Tadi ada di soal nih.
Cork Oh iya. ini bahannya suberin dari asam lemak. Asam lemak itu Oh iya. hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofobik. Nah, benar. Jadi hidrofobik Salah tuh. baca. Jadi salah tuh emang. Iya, salah. False. Yang ketiga kira-kira apa? Increase expression. Jadi kalau bahasa Indonesianya, peningkatan ekspresi dari chaperone Iya. memungkinkan cork untuk terus diproduksi meskipun suhu meningkat. Suhu meningkat kan berarti di bulan panas kan, musim panas saat summer. Iya. Jadi kira-kira benar atau salah tuh? Benar. Kenapa? Benar, jawabannya benar. Itu konsentrasi chevronnya di summer memang tinggi kan. Di situ enzim biosintetiknya tetap ada dia dalam kondisi yang nggak terlalu Dalam masih kondisi normal yang lah. panas banget kan, iya chaperone tinggi. Iya. Benar-benar. Emang alasannya memang itu ya, benar. Beda sekarang dari sini ada yang nggak paham, nggak ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Nah, ini selanjutnya siapa yang baca? Siapa ya? Taufik, baca Taufik. Ini quinine biosintesis. The UK has undertaken to cull 1 billion case of neglect tropical disease and develop new treatment from 2022. Quinine-like drugs are usable treatment for several diseases, but their synthetic by cinchona trees requires many steps. Enzyme 1 and 2 were seen to catalyze a range of substrate into a range of trisomer reversible. Menurut kamu jawabannya apa tuh? True or false? Kira-kira kenapa? Ini negara UK telah mengobati 1 miliar kasus dari penyakit tropis yang terabaikan dan lagi bikin obat baru nih. Quinine, obatnya itu berbasis quinine. Quinine itu kina. Obat kina ini penting untuk terapi beberapa macam penyakit. Masalahnya, sintesisnya dari pohon cinchona membutuhkan banyak step-step. Enzim 1 dan 2 digunakan untuk katalisis beberapa macam substrat ke stereoisomer. Reversibly itu berarti bisa bolak-balik. Kayak misalnya tadi nih, kalau digambarkan kan sinkonidin bisa ke sinkoninon, namanya aneh ya. Quinine bisa ke quinidinon. Jadi bisa bolak-balik nih quinidon, quinidinon bisa ke quinine juga. Sekarang pertanyaannya, apakah overekspresi dari enzim 1 dapat meningkatkan sintesis quinine? Gimana, Taufik? Kurang tahu, Kak. Nggak apa-apa, coba aja.
Tunjuk Taufik, kira-kira siapa yang bisa jawab? Coba lempar-lempar. Coba Khairullah, gimana? Jawab, kasih pendapat kamu kayak gimana nih? Jawab kira-kira. Lempar lagi. Aul mau kasih siapa? Galen, ayo Len. Dijawab soalnya. Pernyataan yang ke satu ya, Kak. Kenapa? Jawab pernyataan yang ke satu. Iya, 1, 2, 3, 4 lah sekalian. Ya, overexpression enzim 1 may increase quinine synthesis. Kayaknya salah, Kak. Soalnya di situ yang quinine malah enzim 2. Benar. Iya kayak gitu. Ya, jadi ini jawabannya salah ya. Karena kalau untuk produksi quinine kan harusnya enzim 2 nih. Dari amino asid koriantel, quinidinon ke quinin. Jadi kalau kamu meningkatkan satu, otomatis yang meningkat malah sinkonidin atau sinkonin nih, bukan quinin. Jadi ini salah. Yang pernyataan berikutnya gimana? Benar kayaknya pernyataan yang berikutnya. Kenapa? Soalnya yang mengatur quinine dengan quinine itu emang enzim 2, jadi kalau dimodifikasi bisa berubah. Benar. Jadi enzim 2-nya ini kan bisa, kita nggak tahu kira-kira quinidinonnya ini lebih sering menghasilkan quinin atau quinidin. Tapi kita bisa lihat, karena dia merupakan stereoisomer. Jadi itu bentukannya sama. Isomer itu kan berarti kayak molekula sama, cuma beda balik dikit lah struktur kimianya. Nah, berarti kalau enzim 2-nya berubah dimodifikasi, otomatis rasio quinin-quinidin yang dihasilkan mungkin akan berubah juga. Jadi ya, ini salah dan benar ya. Lalu yang ketiga gimana? Kayaknya benar juga deh. Soalnya quinine itu meningkatkan uptake nitrogen. Nitrogen uptake in the root may use if enzim 2 is overexpressed. Nah, ini hubungannya lebih ke arah sama amino asidnya. Jadi kita tahu kalau asam amino itu kan banyak, dia merupakan struktur yang terdiri atas karbon dan juga nitrogen sama fosfat, hidrogen gitu. Nah, makanya kalau misalnya, jadi karena bahan baku untuk produksi quinin ini adalah asam amino, kalau misalnya enzim 2 teroverekspresi, otomatis kan semakin banyak demand atau kebutuhan untuk asam amino. Karena kita mau bikin banyak quinin. Quinin atau quinidin, atau ya sinkonin atau sinkonidin. Karena asam aminonya dibutuhkan lebih banyak lagi, maka nitrogen uptake di akar semakin meningkat. Karena nitrogen ini bahan bakunya untuk asam amino. Nah, lalu berikutnya yang keempat gimana? Benar atau salah, Galen? Kayaknya benar ya, Kak. Soalnya yang mengatur quinine dan quinine itu sama-sama enzim 2. Ya, dan emang mereka bisa bolak-balik kok, kayak apakah quinin bisa jadi quinidinon gitu?
Ini ada di soalnya sih bisa. Biasanya enzim itu satu arah, tapi kalau khusus di soal ini bisa dua arah nih, karena emang dikasih tahu di soalnya gitu. Reversibly itu berarti bisa dua arah, bisa bertukar gitu. Jadi makanya kalau kamu punya banyak quinine, otomatis kamu punya banyak quinidinone juga. Karena nanti quinine bisa dibuat balik jadi quinidinone. Nah, kalau pertanyaannya misalnya pohon yang mengandung banyak quinine juga mengandung banyak sinkonin. Nah, ini belum tentu, itu salah pernyataan kayak gitu. Kalau itu belum tentu ya. Oke, kita lanjut. Day-night cycle. Ini seneng banget, tapi pertanyaannya pendek-pendek. Day-night cycle. Gimana? Siapa nih? Siapa? Kalian tunjuk orang lain nih, siapa yang mau jawab? Ayo Meli. Meli dibaca soalnya yang day-night cycle. Lucu banget Meli. Mel, coba Mel. Cytokinin is a plant hormone involved in stress signaling, which may affect response to day night cycle. Arabidopsis plants were grown under 8 hours, like per 16 hours dark for 12 days. Ibu jangan ketawa. Then 4 different light or dark ini apa sih bahasanya? Mana? Oh iya. Nggak apa, lanjut aja. For one cycle. Iya. That were measured in labs after this. Ya, terus menurut kamu tuh pernyataannya benar atau salah? Yang di pertama. Yang Meli tunjuk yang lain siapa? Galen lagi. Galen, jawab Len. Ini sitokinin ini kan hormon tanaman yang terlibat dalam signaling dari stres. Jadi tanaman bisa juga dapat stres gitu ya maksudnya. Dan ini bisa mempengaruhi siklus terang gelapnya tanaman. Nah, Arabidopsis tadi kan tanaman yang sering banget dipakai dalam penelitian kan Arabidopsis ya. Dia sedang dicoba ini tumbuh dalam 8 jam terang dan 16 jam gelap selama 12 hari. Kemudian 4 jam terang dan 4 jam terang 4 kali terang gelap untuk satu siklus. Kemudian dilihat apa karena ini kan kayak kemudian kita lihat bahwa ada beberapa sel yang mati dari daun setelah perlakuan terang gelap ini. Jawab ya Kak, pernyataan Ya, pertama. jawab. Pernyataan pertama kayaknya benar Kak. Soalnya itu pada percobaan keempat dia paling tinggi di sitokin reseptor knockout-nya, percent of the live cell death. Coba ini dulu deh dilihat grafiknya dulu. Galen, kira-kira maksud grafiknya itu apa?
Kayak coba jelasin ke teman-teman lainnya kira-kira ini gambar apa sih yang bisa kita baca dari grafiknya? Grafiknya itu menunjukkan persentase kematian sel daun pada individu wild type dengan yang mutan cytokinin reseptor knockout. Di situ dikasih tahu pada berbagai kondisi, dari kondisi 1 sampai kondisi 4. Untuk pernyataan pertama itu, kondisi 4 itu penyinarannya paling lama kayaknya. Jadi, dan di situ ditunjukkan persentase kematian sel daunnya paling tinggi. Jadi menurut saya yang A itu benar, pernyataan yang pertama. Nah, yang di ketiga tapi kan pencahayaannya juga tinggi tuh. Pencahayaannya rendah tapi juga mati banyak tuh yang ketiga. Yang jadi yang bedain 1, 2, dan 3, 4 apa? Kenapa di 1, 2 percent of live cell death-nya rendah, tapi di 3, 4 persentase kematiannya tinggi. Soalnya kan di 3 Galen bisa lihat juga tuh cahaya terangnya juga nggak juga sebanyak 2, tapi tetap yang meninggal 3 lebih banyak tuh. Mungkin pada kondisi 3 dengan kondisi 4, gelapnya lebih banyak ya daripada 2 dengan 1. Ini kelihatan kan ya ada kunci jawabannya. Aku sharing kunci jawaban. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Ini aku kasih kunci jawaban. Nah, jadi di sini dikasih di sini lihat kan, jadi kita kepo nih kira-kira cahaya terang itu bahaya nggak sih buat cahaya terangnya? Apakah peningkatan cahaya terangnya ini menjadi penyebab kematian atau peningkatan gelapnya menjadi penyebab kematian? Ternyata yang paling banyak mati kan 3 dan 4. Nah, 1 dan 2 tetap hidup. Jadi kayaknya yang membuat tetap hidup itu adalah karena adanya setelah gelap tetap ada siklus terang lagi. Jadi karena ada siklus terang setelah gelap inilah yang menyebabkan sedikitnya cell death dari tanaman. Tapi kalau di 3 dan 4 kan tidak ada siklus terang setelah gelap. Nah, makanya ada kematian yang tinggi banget. Nah, dari sini pertanyaannya kan increased light exposure. Dari sini kita bisa bandingin yang 3 dan keempat. Ketiga dan keempat kan nggak berbeda jauh. Nah, ini berarti peningkatan light exposure sampai 2 kali lipat pun bukan penyebab dari penyebab utama dari kematian sel pada cytokinin receptor knockout. Karena di ketiga dan keempat kita nggak ada perbedaan jauh dari peningkatan paparan cahaya. Jadi ini false jawabannya. Karena harusnya kalau misalnya cahaya ini benar-benar faktor utamanya nih untuk cell death, harusnya yang di ketiga setengahnya lah paling ya, setengahnya live cell death daripada yang keempat. Tapi kan nggak gitu, hampir sama. Kalau coba yang pernyataan kedua apa Galen? Kira-kira benar atau salah? Salah kayaknya. Iya, salah. Kira-kira kenapa? Di percobaan 1, 2, 3, dan 4 itu, terutama percobaan 3 dan dibandingkan dengan 2 itu tidak menunjukkan 12 jam penyinaran maupun 12 jam gelap gitu.
Jadi di soal ini dikasih tahu kalau tanamannya itu gampang kena stres karena ada perubahan terang dan gelap yang berbeda. Dan kemudian sitokininnya ini merupakan hormon yang berfungsi untuk protektif terhadap terang. Nah, ketika sitokininnya ini di knockout itu berarti gennya dihilangkan. Kalau gennya dihilangkan berarti galur yang ini galur yang kanan ini di grafik kanan ini tidak punya sitokinin reseptor. Nah, dari sini kita tahu kalau pada tanaman yang sitokinin reseptor knockout plant, kondisi 12 jam terang dan 12 jam gelap itu sebenarnya belum tentu menyebabkan mereka meninggal. Karena di sini kita tahu kalau misalnya semakin panjang terang atau gelapnya itu nggak pengaruh. Yang pengaruh adalah siklus dari terang gelapnya. Jadi kayak seberapa banyak terang, seberapa banyak gelap itu lebih pengaruh daripada panjangnya terang atau gelap. Jadi ini yang pernyataan kedua salah. Nah, yang ketiga ini sitokinin meningkatkan stres. Nah, ini juga salah karena sitokinin ini kan sifatnya protektif. Kalau ada gen dan reseptor sitokinin otomatis akan lebih terlindung dari stres. Makanya ini juga salah. Jadi salah. Lalu yang berikutnya sitokinin membantu dalam ekspresi gen-gen terkait circadian rhythm. Nah, circadian rhythm itu apa? Ini adalah waktu 24 jam dari suatu makhluk hidup. Jadi jam yang udah teratur dari makhluk hidup dan ini benar jawabannya. Jadi sitokinin memang pengaruh pada signaling dan terang gelapnya suatu tanaman atau hewan. Di sini kalau misalnya meskipun yang sitokininnya udah di knockout bakal lebih kacau dibanding yang tidak di knockout. Nah, kan kita bisa lihat kalau misalnya di soal ini mereka bikinnya itu siklus yang pertama 12 jam. Lalu harusnya siklus kedua itu gelapnya itu 12 jam juga, selesai 12 jam lalu terang lagi, tapi di sini enggak, yang gelapnya meningkat, di area gelapnya meningkat. Dan kalau misalnya pada galur wild type itu karena ada sitokinin itu melindungi dari adanya kerusakan sel-sel. Nah, kenapa sel-sel ini bisa rusak? Ini terutama lebih karena stres dan juga respon. Jadi kalau malam hari kan kayak tadi si stomata bisa menutup misalnya untuk stomata bisa terbuka untuk mendapatkan oksigen, lalu pada siang hari stomatanya berubah lah. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan selnya bertambah stres. Jadi kalau mau misalnya selnya, gimana caranya selnya supaya nggak stres? Caranya harusnya di saat aku gambar. Di saat ini diberhentikan gelap. Jadi gelapnya diberhentikan di saat ini, lalu diganti terang. Nah, itu baru selnya nggak stres. Jadi kayak nomor 1 dan 2. Karena kita udah kebiasa memberikan waktu 8 dan 16 jam. 8 jam terang dan 16 jam gelap. Gitu. Jadi ini satu siklus ya. Satu siklus
satu siklus. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ada soal lain ya. Nah, ini. Sekarang siapa ya? Tadi yang belum baca siapa? Hasbi baca Bi. Tentang air roots. Ini pneumatophore nih. Tanaman mangrove. Yang tadi akarnya nyari udara. Farhan, baca Farhan. Mangrove trees grow in intertidal flats and can have vertical roots or pneumatophore which act like snorkel for the submerged root. The mechanism through which they facilitate gas exchange was investigated by recording gas pressures relative to atmospheric air as pneumatophores are covered and uncovered by the tide. Kira-kira jawabannya yang pertama apa? Coba dibaca grafiknya dulu. Coba dijelasin maksudnya grafik itu apa? Kurang ngerti Kak grafiknya. Ini dari waktu jamnya kan. Di jam 24 jam. Jadi dalam waktu 24 jam, tide itu adalah ketinggian pasang surut air. Jadi jadi ini berpengaruh nih, ketika nggak pasang yaitu deket di bawah 0, dan ketika airnya tinggi ini, ketika airnya tinggi. Jadi yang atas ini pasang surut air. Di sini kita ukur tekanan relatif udara di akar dan proporsi dari udara di akar. Kita lihat bahwa ketika ketika pasangnya tinggi nih, ini kan pasangnya tinggi, ternyata oksigennya rendah. Oksigennya rendah nih. Tapi kalau misalnya saat oksigen tinggi, kapan oksigen tinggi? Ternyata pas lagi nggak pas, lagi surut dan air pressure di akarnya tinggi. Jadi jadi udara, jadi karena emang oksigen itu kan ada di udara. Jadi kalau udaranya tekanannya lagi tinggi di akar, itu berarti lagi dapat banyak oksigen tuh. Dan ini berkebalikan sama lagi surut. Kan kalau lagi pasang kerendam kan akarnya, makanya udaranya sedikit dan oksigennya pun sedikit. CO2-nya relatif agak stabil ya nih. Agak lebih tinggi pada pasang. Nah, jadi pertanyaannya, udara dihisap oleh akar ketika pneumatophore refilled, itu berarti tampak ketika falling tide. Falling tide itu berarti lagi surut. Kayak ini kan gambarnya lagi surut nih. Nggak kelihatan, lagi nggak kerendam air kan. Berarti ini true nih. Berarti karena kita lihat nih air pressure-nya meningkat ketika surut. Nah, yang kedua gimana menurutmu, Han? True juga, Kak. Kenapa?
Benar kok, jawabannya true. Hmm. Gimana jelasin? Respirasi itu kebalikannya fotosintesis. Kalau tadi kan fotosintesis produksi gula dan mengeluarkan oksigen kan. Kalau respirasi, dia tuh persis kayak manusia biasa gitu. Jadi respirasi sel. Jadi dia menggunakan oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ini benar karena respirasi itu kan menggunakan O2 dan mengeluarkan CO2 ya. Makanya kalau misalnya ini menyebabkan perubahan tekanan udara di akar. Karena respirasinya pun jadi meningkat ketika pasang. Jadi ketika pasang kemudian respirasi meningkat, kemudian air pressure-nya jadi air pressure-nya turun dan juga O2-nya turun. Lalu yang ketiga, pneumatofor mensuplai CO2 untuk fotosintesis. Ini benar atau enggak? Enggak kan? False. Kenapa? Kalau misalnya akarnya itu fungsinya untuk respirasi, jadi yang diambilnya oksigen lah. Iya benar ya. Jadi ini karena fotosintesisnya nih salah. Dan dia nggak supply CO2 juga. Lah, karena dia untuk respirasi. Yang berikutnya gimana? Submerge itu terbenam ya Kak? Iya benar. Terbenam. Apakah laju respirasi di akar tuh melambat kalau pneumatofornya lagi terbenam? Kayaknya enggak. Dari CO2-nya ditengok, dari CO2 yang dihasilkannya ditengok. CO2 yang dihasilkan gimana nih? Waktu pasang ini kan berarti ya nih. Aduh. Waktu pasang CO2 yang dihasilkan meningkat. Nah, itu artinya apa? Cenderung meningkat. Berarti respirasinya meningkat ya. Nah, iya. berarti ini salah, benar nih salah. Harusnya respirasinya meningkat malah ketika dia terbenam. Oksigennya juga menurun karena terpakai. Apa nih? Meristem oksigen. Fotosintetik oksigen. Lucu-lucu amat. Iya, lanjut. Siapa ya? Rehan, gimana Rehan? Coba bacain. Ada suara. Galen, coba baca Galen. Meristem oksigen. Seagrass grows rapidly from a meristem at its base. However, weak growth and death of entire seagrass meadows have become common in recent years. The oxygen partial pressure along the diameter of seagrass stem was recorded at different seawater temperatures and oxygen saturations. Atmospheric PO2 is usually 160 mmHg.
Kira-kira jawabannya apa? Um, Meadows itu apa ya, Kak? Tutupan ya? Meadows tuh kayak bukit-bukit gitu sih, lebih kayak bukit yang tertutup rumput-rumput gitu. Kayaknya kayaknya benar deh, Kak. Karena apa? Soalnya mungkin ya ada seagrass yang tidak dapat bertahan pada temperatur tinggi. Mhm. Taunya dari mana nih kalau dilihat dari grafiknya? Em, Kalau lihat dari grafiknya PO2-nya dia menurun gitu. Hmm. Kalau bedanya suhu 5 derajat, 15 derajat sama 30 derajat gimana? Itu grafik PO2-nya itu makin ke 30 derajat itu hampir tidak ada kenaikan gitu. Kayak makin makin ke bawah. Kalau O2 ini sebenarnya menggambarkan apa ya? Menggambarkan jumlah O2 di laut. Hubungannya sama meristem dari seagrass ini apa? Tanaman laut ini. Em, Tanaman laut kan melakukan fotosintesis dan menghasilkan residu oksigen O2 gitu. Mhm. Jadi kalau jumlah tanamannya menurun berarti kan produksi O2-nya juga menurun, jadi jumlah oksigen di lautnya juga menurun. Kalau yang pernyataan kedua gimana menurut kamu? Benar atau salah? Pernyataan dua ya. Apakah eksperimen ini dilakukan dalam keadaan gelap atau terang? Em, Dalam keadaan terang kayaknya. Soalnya oksigen itu dihasilkan pada reaksi terang bukan sih? Dikeluarkan pada reaksi terang. Iya, benar. Nah, berarti jawabannya benar salah. Salah. Kalau pernyataan yang ketiga gimana? Um, surrounding tissue. Saya kurang tahu Kak yang itu. Surrounding tissue itu maksudnya apa ya?
jaringan sekitar. Kalau meristem kan jaringan di dasarnya nih. Kalau di gambarnya warna coklat-coklat tuh meristemnya. Kalau batangnya itu yang warna digambarin warna hijau-hijau. Jadi kalau misalnya surrounding tissue-nya berarti sel fotosintetiknya. Jadi apakah meristem ini memiliki laju metabolik yang lebih cepat daripada sel fotosintetik? Surrounding-nya kan lingkungan, jaringan sekitarnya lah. Jaringan sekitarnya berarti ya sel fotosintetik di atasnya. Kayaknya benar sih. Oh, karena apa? Kalau dibandingkan dengan jaringan yang melakukan fotosintesis, kayaknya jaringan melakukan fotosintesis itu kayak cuma fokus untuk fotosintesis aja gitu nih. Jadi metabolismenya nggak terlalu tinggi. Tapi saya kurang tahu juga. Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini ternyata nih pertanyaannya agak menjebak ya, teman-teman. Sebenarnya ini merupakan meskipun sama-sama oksigen nih, tapi dia menggambarkan tentang laju respirasi, bukan laju fotosintesis. Nah, kita coba bahas gimana. Untuk jadi jawabannya ini benar semua ya, benar semua. Lalu kenapa bisa gitu? Pertama kita lihat nih. Peningkatan, jadi awalnya kita lihat nih kan ini atmosferik VO2 tuh 160 mmHg ya, tekanan oksigen. Ini di bawah di temperat di permukaan air. Kan semakin dalam permukaan air maka mmHg-nya makin tinggi kan. Kayak jadi makanya di sini tuh 160 mmHg. Kalau tempat kita kan bisa, kalau di atmosferik PO2 cara ngitungnya kan kalau tekanan udara kan 760 mmHg, O2 itu biasanya 20%, jadi 760 dikali 0,2 aja hasilnya sekitar 160. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, kalau dia beneran kalau si gas ini fotosintesis dan produksi oksigen, harusnya produk PO2-nya meningkat dong di atas 160. Kalau dia produksi oksigen lah, tapi ini kita lihat malah oksigennya turun nih. Jadi ini adalah grafik konsumsi oksigen. Ini oksigen consumption. Kalau oksigen dikonsumsi dan bukan diproduksi, berarti ini adalah proses respirasi, bukan proses fotosintesis. Jadi ini adalah grafik oksigen consumption. Emang agak bikin ini sih, bikin iseng aja sini yang bikin soalnya. Nah, terus kita lihat nih di saat 15 derajat, dan 30 derajat, kadang dia berespirasi, kadang dia nggak terlalu. Jadi penggunaan oksigen itu semakin heboh, ini kan oksigennya makin berkurang ya. Kalau di ketika suhu temperatur makin tinggi, ini artinya respirasi meningkat ketika temperatur makin tinggi. Dan ini sesuai kan, biasa kan kita tahu kita makin capek, makin kos-kosan, makin banyak metabolisme makin tinggi lah kalau respirasi, kalau suhu makin tinggi. Dan ini sesuai ya. Dan metabolisme melambat kalau suhunya makin rendah. Lalu apa maksudnya si water PO2 ini ada 80 sama 160. Nah, 160 mmHg ini kan berarti kondisi normal. Kondisi normal nih. Nah, 80 ini berarti kondisi stres. Jadi dia kondisi low oksigen. Dan kita lihat kalau low oksigen berarti dia makin lebay. Jadi dia makin lebay, makai oksigennya makin banyak. Dibanding ini kan masih ada beberapa oksigen yang nggak kepake nih. Nah, kita bisa lihat ini nah ini sebenarnya apa ya? Nah, ini kita lihat dari grafiknya. Ini aku ngajarin cara baca grafik aja. Jadi di gambar ini kita bisa tahu ternyata ini tuh maksudnya apa. Kalau tadi di grafik tadi mungkin maksudnya waktu atau apa ya, tapi kalau ini bukan waktu, guys. Ini adalah lokasi. Jadi misalnya meristemnya tuh di sini.
Lalu distance through stem. Jadi jarak dari batang, dari sel-sel fotosintetik. Jadi semakin tebal nih sel fotosintetiknya, makin nggak mencapai meristem kan. Ibaratnya yang bagian area paling belakang sini kan tebal nih sel fotosintesisnya. Nah, ini oksigennya banyak nih, karena kan sel fotosintesisnya banyak, jadi oksigennya banyak. Tapi yang di sini kan sel fotosintesisnya tipis-tipis nih. Jadi makanya di sini biasanya paling banyak menggunakan oksigen di tengah-tengah sini. Nah, kalau di sini juga kan sel fotosintesisnya banyak nih, makanya oksigennya banyak. Nah, ini makanya ada sisa-sisa yang tinggi-tinggi ini karena ada sel fotosintetik yang juga memproduksi oksigen, dan ada juga meristem yang respirasi dan menggunakan konsumsi oksigen. Jadi ini bukan waktu, ini tuh posisinya, posisi meristemnya. Jadi makin ke tengah meristemnya makin tebal nih. Kalau sel meristem makin tebal berarti makin banyak sel yang mengkonsumsi oksigen. Nah, peningkatan temperatur air laut dapat menjelaskan kehilangan dari seagrass meadow. Ini benar. Kenapa? Karena ternyata mereka makin rebut. Jadi kalau semakin oksigennya, temperaturnya makin tinggi, kayak global warming gitu, otomatis di sini bakal ada oksigennya bakal tipis banget dong, karena semuanya jadi bersemangat ngambilin oksigen. Nah, oksigen yang kurang ini menyebabkan otomatis pertumbuhannya terhambat dan lama-lama bisa mati tumbuhannya. Nah, makanya ini true. Lalu eksperimen ini dikerjakan dalam gelap. Benar, dalam gelap. Kenapa? Karena kita mau ngitung kok, karena dari eksperimen ini nggak ada yang ketika fotosintetik sel semua pun nggak ada yang oksigennya lebih dari 160 mm lagi. Tapi semuanya di bawah 160. Jadi ini sebenarnya si sel-sel ini semua konsumsi oksigen. Dan tahu nggak apa, emang waktu di malam hari, tanaman-tanaman itu bukannya produksi oksigen, tapi memang malah nyerap oksigen karena mereka butuh respirasi. Lalu yang ketiga, meristem memiliki laju metabolik yang lebih cepat. Nah, ini benar. Tahunya dari mana? Tahunya dari grafik ini. Karena ketika meristemnya tebal nih, O2-nya habis. Tapi ketika meristemnya tipis, di samping-samping kan tipis nih. Ininya oksigennya lebih banyak. Lalu ada lebih banyak CO2 di meristem saat 30 derajat dari 5 derajat. Nah, semakin cepat laju respirasi, maka CO2 yang dihasilkan sebagai byproduct pun akan semakin banyak kan. Nah, makanya saat 30 derajat laju respirasi cepat ditandai dengan konsumsi oksigen yang lebih cepat, CO2 yang dihasilkan lebih cepat. Jadi ini true juga. Lalu gimana dengan ini? Meristem akan menerima lebih banyak oksigen di kondisi yang rough, yang keras dibanding kondisi ocean yang calm. Maksudnya rough and calm itu maksudnya kondisi yang berat sama kondisi yang ringan. Berat itu maksudnya ini kekurangan oksigen ya, low oksigen. Nah, ini salah ya tentu saja. Karena kalau kondisinya tadi we receive more oxygen in rough ocean condition than calm ocean condition. Di mana ya rough and calm? Nah, ini menarik. Maksudnya rough itu ternyata adalah lautan yang banyak ombaknya. Jadi lebih berombak dibanding calm. Calm itu kan tenang, laut yang tenang. Nah, kalau misalnya lautnya lagi berombak banyak, otomatis oksigennya bakal dapat lebih banyak. Kenapa? Karena makin banyak udara dan makin banyak laut baru yang berada di sekitar tanaman ini kan. Daripada kalau tenang kan airnya itu aja, nggak mengalir gitu. Nah, makanya oksigen tentu akan lebih banyak ketika lautnya lagi bergejolak daripada ketika lagi tenang gitu. Makanya lebih true. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau nggak ada, ini kita udah 3.30. Aku kasih soal untuk kuis kedua ya.
Udah aku kirim di WhatsApp, bisa dikerjain. Nanti bisa dikirim ke aku. Makasih semuanya teman-teman udah dengerin sesi ini dari pagi sampai sore. Lakis pasti capek banget, bisa istirahat dulu ya sebelum ngerjain kuis. Udah sih, itu aja. Sampai ketemu besok ya jam 8 pagi. Iya Mbak, terima kasih kembali. Adik-adik, untuk soal kuisnya udah dikirim ke grup WA ya. Nanti bisa dikerjakan. Terus nanti kita ada sedikit perubahan jadwal. Nanti kakak kirimkan ke grup juga ya. Iya Kak. Sampai di sini dulu pertemuan kita di hari kedua pelatihan Supercamp online. Besok kita jumpa kembali di pukul 8. Pukul 8 itu udah standby ini ya, udah langsung di join. Kalau bisa sebelum jam 8. Jadi kita biar bisa startnya itu jam 8 pas gitu. Oke deh, itu aja. Nah, sampai bertemu besok lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.